Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam agama, suku, dan budaya dengan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Banyaknya sumber daya alam yang tersedia menjadikan Indonesia kaya akan kuliner dengan ciri khasnya tersendiri. Salah satu hasil olahan sumber daya alam yang ada di negara kita ini adalah tempe yang terbuat dari hasil fermentasi biji kedelai menggunakan ragi. Industri tempe merupakan industri yang sangat banyak dijumpai di Indonesia. Tempe merupakan makanan berprotein tinggi yang sangat digemari oleh masyarakat karena harganya yang terbilang murah. Dalam proses pembuatan tempe, diperlukan ketersediaan air yang cukup banyak yang akan digunakan untuk proses perendaman, perebusan, pencucian, serta pengupasan kulit kedelai yang tentu saja akan menghasilkan limbah, baik itu limbah cair maupun limbah padat. Sebagian besar limbah padat yang berasal dari kulit kedelai selama proses pembuatan tempe sudah banyak dimanfaatkan untuk makanan ternak. Namun, kebanyakan industri pembuatan tempe merupakan industri kecil skala rumah tangga yang belum dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah, sehingga limbah cair berupa air bekas rendaman kedelai dan air bekas rebusan kedelai tersebut masih dibuang begitu saja di perairan sekitarnya. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka dalam waktu yang relatif singkat akan menimbulkan tanah menjadi tidak subur, udara menjadi tercemar, air berubah menjadi keruh, dan adanya proses pembusukan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, terutama pada musim kemarau dengan debit air yang berkurang. Selain itu, ketidakseimbangan lingkungan baik fisik, kimia, maupun biologis dari perairan yang tiap harinya menerima beban limbah akan mempengaruhi kualitas air dan kehidupan organisme di perairan tersebut. Maka sebagai upaya penanggulangan dari masalah yang ada, kami dari tim program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta merancang salah satu alternatif pengolahan air limbah industri tempe, yaitu dengan memanfaatkannya sebagai substrat dalam sistem MFC untuk memproduksi listrik, yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan serta dapat menjadi sumber penghasil energi di kemudian hari. Alat ini dinamakan BioECMO, di mana menggunakan sistem dual chamber antara anoda dan katoda yang dapat menghasilkan energi listrik. Microbial fuel cell merupakan sebuah sistem yang dapat mengonversi energi kimia pada substrat bioconvertible menjadi energi listrik dengan katalis berupa bakteri. Bakteri merupakan organisme yang sangat kecil dan dapat mengonversi berbagai macam senyawa organik menjadi karbon dioksida, air, dan energi. BioECMO terdiri dari anoda, katoda, membran penukar proton, dan sirkuit listrik. Bakteri hidup pada ruangan anoda dan mengubah substrat seperti glukosa, asetat, juga limbah industri tempe menjadi karbon dioksida, proton, dan elektron. Elektron kemudian mengalir melalui sirkuit listrik dengan muatan pada katoda. Beda potensial antara anoda dan katoda bersama dengan aliran elektron akan menghasilkan sebuah daya. Rangkaian BioECMO yakni terdiri dari dua kompartemen antara anoda dan katoda, sirkuit listrik, serta membran penukar proton. Kompartemen anoda berfungsi sebagai tempat penyimpanan limbah industri tempe yang nantinya akan dilakukan pengolahan dengan bantuan bakteri elektrogenik sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Kompartemen katoda berfungsi sebagai wadah elektrolit, tempat terjadinya proses reduksi sehingga aseptor elektron berjalan secara efisien. Sirkuit listrik terdiri dari beberapa komponen, yakni charge controller, dioda, kapasitor, baterai, serta inverter. Charge controller berfungsi mengatur arus untuk pengisian ke baterai, menghindari overcharging dan overvoltage. Dioda berfungsi mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat listrik lain dari arah sebaliknya. Kapasitor berfungsi sebagai perata arus DC dan juga sebagai filter pada rangkaian listrik.
Baterai berfungsi sebagai penyimpanan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk menyuplai dan menyediakan listrik. Inverter berfungsi untuk melakukan konversi atau mengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Prinsip kerja bioECMO bergantung pada reaksi redoks dan bakteri elektrogenik yang digunakan. Hal ini terjadi dalam dua kompartemen, di mana pada kompartemen anoda terjadi oksidasi substrat bakteri dan transfer elektron yang dibebaskan dari rantai seluler. Elektron kemudian mengalir melalui sirkuit listrik eksternal terhadap kompartemen katoda, di mana kedua kompartemen mengurangi akseptor terminal elektron biasanya berupa oksigen. Oleh karena itu, elektron dan proton bereaksi dengan oksigen pada katoda dan menghasilkan air. Dengan adanya bioECMO ini bagi masyarakat nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah industri tempe. BioECMO juga memiliki keunggulan, yakni pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan serta penghasil energi yang sustainable.